Rapat maut, bagaimana deepfake mencuri 400 miliar dalam satu video call. Bayangkan Anda sedang duduk di meja kerja, tiba-tiba ada undangan meeting mendadak dari CFO perusahaan Anda. Begitu masuk layar Zoom penuh. Ada bos besar, tim legal, dan manajer keuangan lainnya. Wajah mereka jelas, suara mereka sangat Anda kenali, bahkan candaan kecil mereka terasa nyata. Mereka minta Anda melakukan transfer rahasia untuk akuisisi perusahaan di luar negeri. Anda sempat ragu, tapi hey, bos Anda ada di sana, bicara langsung di depan mata Anda. Anda akhirnya menekan tombol send senilai 25 juta atau sekitar 400 miliar rupiah. 1 jam setelah meeting selesai, Anda baru sadar, di ruangan digital itu hanya Anda satu-satunya manusia asli. Sisanya, hantu digital yang diciptakan oleh generatif AI. Selamat datang di era deepfake fraud, kasus penipuan paling mengerikan di tahun 2025. Kronologi The Ghost Meeting. Kasus ini terjadi di sebuah perusahaan multinasional di Singapura. Awalnya korban, seorang staf keuangan, menerima email instruksi transfer. Seperti karyawan yang teliti, dia awalnya curiga ini phishing. Tapi si penipu sangat pintar. Alih-alih cuma balas email, mereka mengajak video call. Disinilah keajaiban gelap itu terjadi. Pelaku menggunakan teknologi generatif AI tingkat tinggi untuk memetakan wajah dan suara para petinggi perusahaan tersebut secara real time. Ini bukan lagi sekadar editan video kasar yang kita lihat di tahun 2023. Di tahun 2025-2026, AI sudah bisa mensimulasikan emosi, kedipan mata, hingga jeda napas yang sangat manusiawi. Mengapa Singapura? Dan mengapa berhasil? Kenapa Singapura jadi target? Karena Singapura adalah pusat uang dunia. Transaksi miliaran dolar adalah hal biasa di sana. Dalam dunia fraud, ini disebut sebagai high value, low friction. Penipu tahu kalau di perusahaan sebesar itu, staf cenderung patuh pada perintah atasan hierarki. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia secara evolusi diprogram untuk percaya pada apa yang dilihat dan didengar secara langsung. Saat kita melihat wajah bos kita tersenyum di layar, sistem pertahanan logika kita seringkali turun. Para penipu ini tidak meretas komputer perusahaan, mereka meretas psikologi manusianya. Dulu email palsu, suara telepon pecah. Sekarang video call 4K, suara jernih, interaksi dua arah. Dampak global and the new normal. Kasus Singapura ini bukan yang terakhir. Sepanjang 2025, laporan serupa muncul di London, New York, hingga Jakarta. Kerugian global akibat AI-powered fraud diperkirakan melonjak 300% tahun ini. Yang paling menakutkan bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan. Kalau kita tidak bisa lagi percaya pada apa yang kita lihat di layar, bagaimana kita melakukan bisnis? Bagaimana kita bicara dengan keluarga yang jauh lewat video call? Kita sedang memasuki era post-truth, di mana realitas bisa disewa dengan harga murah melalui perangkat lunak artificial intelligence. Cara melindungi diri. Jadi gimana caranya biar kita nggak jadi korban selanjutnya? Ada 3 cara mudah yang sekarang jadi standar baru di perusahaan besar. Challenge question, tanyakan sesuatu yang hanya diketahui oleh orang tersebut secara personal. Sesuatu yang tidak ada di internet atau media sosial. The turnaround test, minta lawan bicara untuk menoleh ke samping secara cepat atau melambaikan tangan di depan wajah. Saat ini AI deepfake masih sering glitch atau terlihat berbayang ketika ada objek yang menghalangi wajah secara mendadak. Safe word, password. Gunakan kata sandi rahasia untuk transaksi penting yang hanya diketahui secara internal oleh tim Anda. Penutup, teknologi memang maju dengan sangat cepat, tapi kewaspadaan kita harus lebih cepat lagi. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kantor atau keluarga Anda. Jangan sampai mereka jadi korban berikutnya hanya karena terlalu percaya pada apa yang ada di layar. Menurut kalian, apakah suatu saat artificial intelligence akan benar-benar tidak bisa dibedakan dengan manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay safe, stay cynical. Di era di mana mata bisa tertipu dan suara bisa direkayasa, satu-satunya teknologi yang tidak bisa dipalsukan adalah intuisi.